Oke teman-teman, sekarang saya ada di dalam mobil dari R3 Hybrid. Ini saya sedang bersama Mas Chandra. Sebagai apa nih Mas? Sebagai sales eksekutif marketing di Suzuki Kedaton. Suzuki Kedaton. Nah nanti kalau yang mau pesen unit boleh bisa langsung aja ke Mas Chandra, bisa. Nanti nomornya saya taruh di deskripsi. Ini untuk kita sekarang mau test drive di R3 Hybrid ya. Apa aja bedanya dengan yang R3 lama atau yang non hybrid. Di sini kita bisa lihat kalau di MID, ini di MID-nya itu terlihat bahwa mesin masih ini ya, menggerakkan motor, menggerakkan roda gitu ya. Belum dibantu oleh generator, belum dibantu oleh ISG-nya. Jadi masih mesin bensinnya aja yang berjalan, karena di sini baterainya terlihat masih belum terisi gitu ya. Nah, keunggulan dari mobil R3 Hybrid ini ada 3 dari ISG-nya sendiri. Fungsinya itu ada 3 teman-teman. Apa aja? Yang pertama itu ISG ini dia membantu mobil ya, membantu motor listrik untuk menghidupkan starter lebih halus dan meringankan kerja mesin, seperti itu. Jadi dengan adanya ISG ini, starter mobil R3 Hybrid ini menjadi lebih ringan dan menjadi lebih efisien bahan bakar, karena kalau dia yang tidak hybrid kan menggunakan aki tanpa adanya generator pembantu, karena masih pakai starter alternator biasa. Tapi kalau yang hybrid ini memakai generator untuk menghidupkan mesin gitu. Lalu yang kedua, dengan adanya fitur deselerasi braking ya. Jadi kalau kita ngerem nih dalam kecepatan tertentu, itu energi rem itu akan disalurkan ke baterai lithium 6 ampernya gitu. Jadi membuat mobil ini menjadi lebih efisien lagi bahan bakar. Lalu ada lagi fitur yang namanya auto idle start system. Kalau misalnya dia berhenti, kita dalam kemacetan gitu ya, apalagi dalam kota ini sangat berpengaruh sekali. Kalau kita berhenti sekian detik, mobil itu akan mati. Mobil akan mati dan membuat sistem bahan bakar berhenti. Jadi sangat berpengaruh sekali untuk memberikan efisiensi bahan bakar ketimbang yang non hybrid gitu ya teman-teman. Lalu dari segi aspek tenaga nih kita bahas nih. Tadi kan sudah bahas ISG-nya, itu keunggulan ISG dan baterai lithiumnya. Kalau misalnya kita coba dari jalan pelan ya, dari jalan pelan ini kira-kira saya masih ada di 25 km per jam, cruising santai kayak gini. Nah, ini belum kerasa bedanya dengan yang non hybrid ya, belum kerasa karena mungkin motor generatornya dia belum membantu. Karena kalau di MID ini terlihat memang belum membantu gitu. Tapi kalau misalnya saya agak injek gas sedikit seperti ini, wah, situ baru terasa sekali. Nah, kalau ketika kita dalam kecepatan tinggi, kita lepas gas, itulah yang terjadi deselerasi braking. Jadi daya kinetik tuh yang dari mereka dia ngerem sendiri ya, ngerem sendiri. Jadi tanpa harus kita injek rem, itu terasa berat dan membuat mobil. Nah, ini kita lagi di lampu merah, idling stopnya berfungsi seperti itu teman-teman. Jadi membuat mesin ini mati, tidak bergerak sama sekali. Tapi yang saya sangat terkejut adalah AC tetap dingin, AC tetap nyala teman-teman. Jadi AC-nya nggak mati, tetap hidup. Mesin mati, AC tetap hidup. Coba, keren kan? Di mobil lain nggak ada tuh yang kayak gini gitu. Untuk harga yang segini ya gitu. Kalian bisa dapat harga berapa nih Mas kira-kira? Kalau untuk yang jadi ada 2 tipe.
Pak, ya. Ya. Untuk R3 hybrid ada tipe GX dan tipe SS atau Sport. Jadi untuk varian tipe GX manualnya itu OTR-nya di Rp309.500.000. Untuk GX Matic-nya di Rp320 juta. Lalu untuk tipe Sport atau tipe tertingginya yang manual di Rp321 juta. Untuk tipe tertinggi di Matic-nya Rp332 juta. Nah, itu masih ada Diskon ya? Diskon cashback, Pak. Cashbacknya lumayan besar. Berarti bisa di bawah 300 juta ya? Bisa ya. di bawah 300 juta, Pak. Spesial rates untuk Lampung. Tuh. Sangat murah sekali sebenarnya untuk mobil dengan berteknologi hybrid, kalian bisa dapat di bawah 300 juta. Iya. Nah, kita ini tinggal jalan aja udah. Tinggal injek gas aja. Nah, ini motor listriknya membantu ketika di awal. Itunya generatornya membantu pergerakan motor mesin ketika di awal, ketika kita dari berhenti. Emang enak juga gitu. Terus ketika kita akselerasi juga dibantu, dia di atas 2000 rpm itu dibantu oleh generator tadi. Makanya mobil ini kenapa bisa efisien, karena menggunakan mild hybrid tadi gitu ya. Seperti yang saya bilang, mild hybrid ini adalah hybrid yang simple gitu, hanya menggunakan generator dan juga baterai lithium yang diletakkan di bawah bangku bagian penumpang sebelah kiri. Nah, ini kita sedang berjalan. Ini R3 hybrid ini juga enak sekali dari segi suspensi ya, karena memang R3 sudah jelas enak ya untuk suspensinya. Dari zaman dulu masih bentuk P-body lama itu juga sudah enak. Apalagi ini sudah menggunakan platform baru yang namanya Heartech. Platform ini membuat mobil lebih ringan tapi lebih kuat, lalu membuat bodi mobil juga menjadi lebih rigid gitu teman-teman. Nah, untuk suspensinya luar biasa, enak sekali, apalagi di jalan yang banyak lubang gitu, itu enak gitu ya, tidak terlalu berasa untuk guncangannya. Tapi dia tidak terbilang tidak yang namanya empuk banget juga gitu, jadi kayak limbung rasanya, itu enggak juga gitu, karena dari platform Heartech tadi. Suzuki juga sekarang yang saya amati yang nggak pelit gitu, ngasih fitur tapi harganya tetap jauh bersaing di bawah dari kompetitornya. Dibandingkan dengan Veloz, dibandingkan dengan oke lah, semisalnya Veloz dia punya TSS misalnya, lalu R3 Mitsubishi Expander juga dia punya body dan bentuk yang lebih futuristik misalnya. Cuman dari value for money atau spesifikasi yang rounded gitu ya, spesifikasi yang merata, R3 menurut saya menjadi salah satu pilihan yang paling lengkap gitu. Dia juga udah punya cruise control ya, walaupun belum adaptif cruise control, tapi sudah ada. Dengan harga segini kalian dapat cruise control teman-teman, luar biasa. Mobil keluarga mana yang harganya segini dapat cruise control? Hanya R3 di bawah 300 juta ya. Di bawah 300 juta. Kalau yang 300 juta ke atas mungkin banyak seperti Expander Ultimate atau Veloz TSS. Ya banyak gitu ya. Di BRV udah lebih mahal lagi. Mobilio nggak ada. Padahal pesaing terdekat di MPV ya Mobilio. Kan BRV kan dia bukan MPV tapi LSUV gitu. Itulah yang hebatnya dari R3 hybrid ini. Oke, untuk R3 yang hybrid ini, yang bensin ini ya, ini memang sebenarnya kalau dilihat untuk hybridnya itu mirip dengan yang dulu R3 Solar yang hybrid. Dia benar-benar mirip karena teknologinya juga pakai ISG, cuman dia menggunakan aki yang lebih besar gitu loh, aki yang lebih besar, itu aja. Jadi membuat tidak terlalu signifikan dari segi performa gitu.
Coba kalau dia pakai apa namanya yang lebih besar gitu baterainya seperti ini gitu. Makanya di mobil R3 hybrid yang bensin ini di improvement dijadikan mild hybrid, karena dulu sebelumnya masih micro hybrid gitu teman-teman. Berbicara hybrid nih, hybrid itu sebenarnya ada apa aja ya gitu. Hybrid itu banyak di Indonesia ini. Yang baru-baru ini di Indonesia yang saya tahu itu ada 3 hybrid ya. Yang pertama itu micro hybrid yang seperti kepunyaan R3 yang lama. Dia menggunakan ISG juga tapi belum memakai baterai lithium. Lalu mild hybrid ini adalah yang di R3 hybrid ini, atau Suzuki menyebutnya smart hybrid. Jadi dia menggunakan ISG ya, integrated starter generator, digabungkan dengan baterai lithium yang 6 ampere hour 12 volt. Kalau di luaran sana itu baterainya agak sedikit besar ya, yaitu dengan 48 volt. Tapi kalau di R3 ini hanya 12 volt saja, karena diperuntukkan untuk efisiensi bahan bakar dan juga harga yang efisien gitu. Makanya sangat berpengaruh sekali sebenarnya untuk hybrid ini di masa depan teman-teman. Lalu ada juga yang namanya full hybrid. Full hybrid itu dia benar-benar ada generator yang bisa bekerja sendiri membantu mesin listrik gitu ya. Mesin maksud saya, membantu mesin. Kalau mild hybrid ini generatornya dia tidak bisa bekerja sendiri. Lalu ada lagi itu yang namanya plug-in hybrid. Plug-in hybrid itu baterainya lebih besar dengan motor listrik sendiri yang bekerja bergantian. Motor listrik bekerja bergantian dengan motor listrik dan mesin gitu ya. Dan baterainya besar, bisa dicas juga di charger di rumah gitu, dengan colokan mobil elektrik bisa juga digunakan. Nah, kita lewatin jalan kurang bagus ya. Nah, suspensinya enak gitu ya, dia tidak keras. Tuh, ini uji suspensi tidak keras, tidak stiff juga, jadi masih nyaman gitu, tetap nyaman walaupun di jalan yang bener-bener yang kurang rata gitu ya. Enak nih seperti ini. Nah, ini motor listriknya dibantu generatornya membantu mesin. Lalu ketika kita lepas gasnya itu terjadi deselerasi braking. Baterainya diisi lagi oleh gaya kinetik yang dihasilkan oleh pengereman. Jadi sebenarnya kalau nggak ngebut-ngebut amat tuh nggak usah nginjek rem juga udah ngerem sendiri mobil ini. Jadi ada assist-nya gitu, asisten pengereman istilah. Untuk akselerasinya juga dia ada acceleration assist, jadi bisa ngebantu. Nah, kalau di sini kita lihat generatornya membantu sedikit, mesinnya seperti itu. Sebelumnya kan saya pernah review ini ya, R3 non hybrid itu di putaran bawah seperti ini. Nah, untuk yang non hybrid itu agak sedikit berat, tapi kalau ini dia ada bunyi seperti bunyi motor nih begitu, bunyi motor yang ngebantu mesinnya untuk berakselerasi gitu ya. Beda gitu. Jadi seperti dibuat tenaganya itu rata dari bawah sampai atas gitu. Jadi benar-benar ngebantu deh ISG itu. Mesin mati lagi teman-teman. Jadi auto startnya aktif. Ketika mau jalan, kita lepas rem itu langsung otomatis hidup mesin. Luar biasa. Jadi sangat memudahkan kita di perjalanan dan sangat membuat bahan bakar menjadi lebih efisien gitu teman-teman. Kira-kira kalau beli R3 nih di Suzuki Lampung Persada dapat apa aja nih? Yang pertama kita ada, kalau untuk di bonusnya ada free kaca film. Kaca film dari Solar Guard. Terus ada tambahan karpet, ada 6 lembar karpet karet. Lalu untuk free service-nya kita sampai 50.000 km
atau di 3 tahun atau di 6 kali. Jadi yang servisnya gratisnya dari oli dan biaya servisnya itu di kelipatan 10.000 atau 10.000 di 20.000, 30.000, 40.000, 50.000 itu free. Dari servisnya itu ada free service oli, filter oli, lalu jasa. Ya, setiap servis kita tidak akan keluar biaya, semua akan ditanggung dari dealer selama 50.000 km tadi. Kita mau coba radius putarnya teman-teman. Ini muter balik, radius putarnya kayak mana. Ini nggak ada ngambil haluan sama sekali. Oh ternyata radius putarnya gede, kecil maksud saya. Radius putarnya kecil, enak. Oke, sekarang karena tidak memungkinkan untuk uji 0 km 0 sampai 100 km karena jalannya padat teman-teman. Tidak ada jalan tempat tertutup juga untuk menguji. Jadi ISG itu membantu dengan fitur idle stop system teman-teman. Jadi setiap kita berhenti itu pasti mati mobilnya, pasti mati. Kalau mau jalan tinggal angkat rem, itu hidup sendiri dan hidupnya tuh halus dan cepat gitu. Karena dengan generator tadi, tidak dengan alternator ya. ISG-nya membantu menghidupkannya dengan cepat dan halus gitu doang. Halus sekali. Membuat kerja mesin itu sangat ringan jadinya dengan adanya generator. Oke teman-teman, berbicara keiritan bahan bakar, maka sebenarnya ada cara untuk gimana cara kita style berkendara kita supaya untuk mengefisiensikan bahan bakar ya, yaitu dengan eco mode ya, eco driving. Nah, gimana sih eco driving itu ya sebenarnya eco driving itu bagaimana cara driver sendiri untuk membawa mobilnya. Selain itu juga harus proper kondisi mobil yang ideal seperti itu. Contohnya seperti ini angin ya, tekanan angin ban itu harus ideal sesuai dengan pabrikan. Lalu tidak boleh menginjak pedal gas terlalu dalam atau melebihi dari 2000 km per jam, 2000 rpm maksud saya, 2000 rpm. Jadi supaya putaran mesin itu rendah di bawah 2000 rpm. Lalu kita gunakan kalau di dalam tol itu bisa kita menggunakan cruise control supaya tidak terlalu sering menginjak rem, tidak terlalu sering menginjak gas seperti itu. Karena kalau cruise control sudah pasti mobil bakal berjalan terus sesuai dengan kecepatan maksimal yang kita set. Misalnya kita set di 80 km per jam, ya sudah, mobil akan berjalan maksimal 80 km per jam konstan tanpa harus diinjak gas seperti itu. Atau kita ambil efisiennya di 60 km per jam di minimum speed yang ada di jalan tol 60 km per jam gitu ya. Itu juga bisa membuat efisien gitu ya. Lalu apalagi dengan adanya eco driving itu teman-teman ya, sebenarnya itu kan sulit ya, itu harus driver yang mengendalikan gitu, harus driver yang mengendalikan, dan nggak mungkin setiap di perjalanan harus eco mode dengan banyaknya pikiran yang bercabang-cabang harus eco mode, susah pokoknya. Tidak mungkin untuk setiap orang itu bakal melakukan eco driving terus-terusan setiap kali menyetir gitu ya. Dan juga efisiensi bahan bakarnya itu sangat sedikit sekali perbedaannya dibandingkan kita tidak eco mode ya, dibandingkan kita tidak eco driving gitu ya. Paling hanya 1 km per jam perbedaannya. Kalau kita tidak eco mode, misalnya di R3 yang non hybrid, kita dapat sekitar 20 km per jam, 20 km per liter maksud saya. Lah, ketika kita eco mode atau eco driving itu kita hanya dapat 21 km per liter. Itu membuat kita ya gimana ya, hanya sedikit saja gitu perbedaannya dengan kita harus mengendalikan mobil eco driving seperti itu. Benar-benar melelahkan kalau
berkendara eco driving itu lelah teman-teman, karena benar-benar harus konsentrasi tinggi ya, nginjak pedalnya, lalu memerhatikan momentum supaya tidak terlalu sering menginjak gas dan lain-lain. Itu kan butuh konsentrasi tinggi. Lalu ada solusinya. Kenapa dengan semua itu, dengan sesulit itu kita membuat efisiensi bahan bakar, kita beli aja R3 hybrid ini gitu loh. Dengan kita membeli R3 hybrid gitu ya, kita bisa banyak sekali mengefisiensikan bahan bakar gitu, karena dengan adanya fitur ISG dibantu dengan baterai lithium tadi, membuat R3 hybrid ini menjadi jauh lebih irit bahan bakarnya ketimbang yang non hybrid, bahkan jauh bisa bersaing dengan kompetitornya seperti Avanza Veloz atau Daihatsu Xenia gitu ya, lalu Expander seperti itu. Bahkan BRV sekalipun bisa sangat bersaing untuk keiritan bahan bakar seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah pusing-pusing kita harus eco driving gitu, beli aja R3 hybrid ini, kalian sudah eco driving dengan sendirinya tanpa harus berpikir, tanpa harus capek-capek gimana caranya eco driving gitu, nggak usah, beli aja R3 hybrid ini. Karena itu tadi, dengan teknologi baru yang Suzuki sebut dengan smart hybrid, maka Suzuki R3 hybrid ini menjadi lebih efisien bahan bakarnya teman-teman ya. Bisa selisihnya bisa 2, 3 sampai 4 km per liter. Itu kan luar biasa, sangat irit sekali. Untuk mobil keluarga, kita bawa penumpang banyak, lalu tidak perlu memikirkan eco driving, kita sudah mendapatkan efisiensi bahan bakar yang maksimal dengan adanya R3 hybrid ini. Oke, makanya belilah R3 hybrid. Untuk kenyamanan juga ya, kalian tahu lah R3 hybrid nih, jangankan R3 hybrid ya, R3 biasa saja yang non hybrid itu sudah nyaman gitu. Dari kekedapan kabinnya, dia sangat kedap. Untuk road noise itu tidak terdengar, apalagi suara mesin yang sangat halus. Ditambah lagi sekarang yang hybrid ini adanya generator yang membantu starter mobil menjadi lebih halus dan lebih cepat gitu, tanpa adanya getaran. Sangat enak sekali untuk R3 hybrid nih teman-teman. Nyaman dan kedap ya Pak ya? Ya, betul sekali kata Mas Chandra. Ini nyaman, kedap, suspensi nyaman. Jadi kalau kita akumulasi nih ya, kita dapat apa aja kalau beli R3 dibandingkan dengan yang lain? Suzuki R3 hybrid dia nyaman sekali. Mobil keluarga yang salah satu mobil keluarga yang nyaman, lalu suspensinya juga nyaman juga, empuk namun tidak terlalu empuk, tidak keras juga, dia masih ada di tengah-tengah seperti itu. Jadi membuat kita berkendara tuh sangat nyaman sekali itu teman-teman. Lalu adanya teknologi hybrid tadi dengan dibantu dengan ISG, integrated starter generator tadi, dengan baterai lithium 6 ampere hour-nya, membuat R3 hybrid ini menjadi bisa lebih efisien. Jadi generatornya membantu akselerasi, lalu dia generatornya juga membuat starter lebih halus. Dengan adanya generator tadi, makanya mobil ini ada fitur auto idling start systemnya. Terus yang paling value for money adalah harganya yang jauh lebih murah dari kompetitornya, hanya ada di bawah 300 jutaan saja teman-teman. Bahkan mungkin kalau ada diskon yang besar, kalian bisa dapat di angka 250 jutaan. Untuk yang GX ya, untuk yang GX manual, kalian bisa dapat 250 jutaan teman-teman. Luar biasa. Dapat R3 hybrid, mobil baru atas nama kalian sendiri. Luar biasa. Kurang apa ya, Suzuki memberikan servis yang luar biasa. Ditambah lagi tadi ada free service sampai 3 tahun atau 50.000 km. Nah, tuh.
Itu free service semua ya? Dan oli. Dan oli loh? Iya, plus oli matic juga kita ada. Nah, plus oli matic. Bukan hanya jasa ya? Bukan hanya jasa, jadi ada oli mesin, oli transmisi, lalu ada filter juga. Udara. Luar biasa. Itu bisa kalian dapat di Suzuki R3 Hybrid, teman-teman. Luar biasa. Yang mau pesen langsung aja telepon Mas Chandra nih. Biar dapat diskon. Diskonnya lumayan, puluhan juta. Diskonnya puluhan juta. Teman-teman, itulah tadi review test drive saya mengenai Suzuki R3 Hybrid ini. Di situ banyak sekali kelebihan dari Suzuki R3 Hybrid ini yang tidak dimiliki oleh kompetitornya, ya, karena dia sudah mild hybrid gitu ya. Kompetitornya belum menggunakan teknologi ini. Ya, Suzuki menyebutnya yaitu smart hybrid karena dia memiliki ISG dan juga baterai lithium 6 ampere yang membuat mobil ini jauh lebih efisien bahan bakarnya ketimbang yang non hybrid bahkan kompetitornya. Dengan fitur-fitur seperti decelerative braking, lalu acceleration assist, lalu juga ada fitur auto idle start system, itu benar-benar membantu untuk membuat bahan bakar menjadi lebih efisien ya. Terutama di dalam perkotaan yang banyak sekali macetnya, mobil ini sangat cocok untuk kalian yang memang cruising dalam kota dengan kecepatan rendah, banyak sekali stop and go. Ketika mobil ini berhenti, maka mesin akan mati. AC tetap hidup memang, tapi hanya blowernya saja karena kompresornya mati. Lalu beberapa detik setelah kita ingin jalan lagi, ya, tinggal lepas saja remnya, maka mobil akan hidup langsung secara halus dan sangat cepat tanpa getaran karena dia menggunakan ISG dan baterai lithium tadi. Itu adalah fitur unggulan yang tidak dimiliki kompetitornya. Dan satu lagi, harganya yang sangat murah ya. Untuk yang kalian dapat dan juga dapat apa aja kalau beli R3 baru ini, seperti diskon, seperti servisnya, gratis servis, gratis oli mesin, dan gratis oli transmisi selama 50.000 kilo. Oke teman-teman, itulah tadi test drive saya mengenai Suzuki R3 Hybrid. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian berminat? Silahkan datang saja untuk yang Lampung membeli mobil R3 Hybrid ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.